Hey ho pom gengs. Spider-Man No Way Home telah tayang di bioskop dan sejauh ini berhasil tercatat sebagai salah satu debut box office dengan pendapatan terbesar yang pernah ada. Bayangin aja, hanya dalam seminggu, saga ketiga dari trilogi Spider-Man versi Tom Holland ini mampu meraup cuan 260 juta US dollar atau setara sekitar 3,7 triliun rupiah di bioskop Amerika Utara, menyalip Avengers Infinity War yang berpendapatan 257 juta US dollar atau sekitar 3,6 triliun rupiah dan mengekor Avengers Endgame dengan pendapatan 357 juta US dollar atau 5 triliun rupiah. Meski begitu, pendapatan Spider-Man No Way Home jadi film paling cuan yang tayang di masa pandemi. Karena untuk pendapatan globalnya, total yang diraup adalah 600,8 juta US dollar atau setara dengan 8,5 triliun rupiah. Menempatkannya sebagai film debut dengan keuntungan terbesar ketiga di dunia setelah Avengers Endgame yang meraih 1,2 miliar US dollar atau sekitar 14 triliun rupiah. Dan Avengers Infinity War yang meraup 640 juta US dollar setara dengan 9 triliun rupiah. Lalu dengan pendapatan Spider-Man No Way Home yang sebesar itu, uangnya diapain aja ya sama si pemeran utama Tom Holland? Daripada penasaran, mending langsung aja ya kita cek sama-sama. Tapi sebelum dimulai, kayaknya kita masih kenalan dulu deh sama aktor muda berbakat ini. Nama lengkapnya adalah Thomas Stanley Holland, anak dari pasangan seorang fotografer bernama Nicola Elizabeth Force atau Nicky Holland, dan stand-up komedian sekaligus penulis bernama Dominic Stanley Holland. Tom sendiri adalah Gemini yang lahir di kota Kingston, gak jauh dari Thames, Inggris. Pada tanggal 1 Juni 1996, anak pertama dari 4 bersaudara, dengan 2 adik kembar bernama Harry dan Sam, sama si bungsu Paddy. Untuk pendidikan, Tom adalah salah anak dengan disleksia yang berhasil lulus dari Downhead, sebuah sekolah persiapan Katolik khusus laki-laki di area Wimbledon, London Barat. Sebelum akhirnya lanjut ke sekolah komprehensif Jesuit bernama Wimbledon College. Cuman karena terus-terusan dapat intimidasi di sana sampai 2012, gara-gara pilihannya buat jadi penari, Tom akhirnya masuk ke BRIT, School for Performing Arts and Technology, di daerah Croydon, London Utara. Ya, aktor cute satu ini emang mulai berkarir di dunia hiburan sebagai penari. Tepatnya sejak 2008 sampai 2010 dalam pertunjukan panggung Billy Elliot. Makanya badan Dosky lentur banget kalau mainannya adegan akrobatik. Dan ini yang malah buat dia cocok meranin Spider-Man. Tapi bukan berarti Tom gak cocok buat peran lain. Karena sebelum debut sebagai Spider-Man dalam Civil War di tahun 2016, di rentang 2010 sampai 2015, Dosky pernah ambil seenggaknya 7 peran, entah itu sebagai pengisi suara maupun aktor, dalam berbagai film dan serial TV. Lalu pasca jadi Spider-Man, di luar perannya sebagai Peter Parker, dari 2016 sampai 2022, ada 16 kredit peran yang pernah dia ambil di berbagai film. Jadi kalau di total, kredit Tom Holland di dunia sinema mulai 2010 sampai 2022. Semuanya ada 33, dan dari keseluruhan peran itu, dia pernah dapat 28 nominasi, terus menangin 20 diantaranya, termasuk penghargaan bergengsi sekelas BAFTA. Two thank yous right off the bat. BAFTA, thank you for Itu aja udah cukup prestisius sih untuk ukuran anak muda yang umurnya baru 25 tahun. Belum ngomongin kreditnya yang lain seperti jadi produser, sutradara, atau bintang tamu, dan penghasilan yang cukup fantastis dalam umur semuda itu, yang kalau menurut Celebrity Net Worth, kekayaan bersih aktor satu ini jumlahnya mencapai 18 juta US dollar atau sekitar 256 miliar rupiah. Itu bertumbuh ribuan persen dari kekayaan di tahun 2016 yang baru mencapai 5 juta US dollar atau sekitar 71 miliar rupiah seperti dilansir dari laman CA Knowledge. Ya, ini pendapat yang wajar sih, mengingat peran Spider-Man yang memang mengangkat namanya. Selalu sukses datengin cuan dalam berbagai penampilan, makanya gaji Dosky juga naik terus. Dari awalnya 250.000 US dollar atau 3,5 miliar rupiah untuk penampilannya di Captain America. Ya, mungkin terbilang kecil dari pendapatan di filmnya yang lain. Seperti dilansir dari Luxatic, Tom pernah diupah sebesar 500.000 US dollar atau sekitar 7 miliar rupiah pada tahun 2010 untuk penampilannya di Billy Elliot The Musical. Kemudian di tahun 2011, gajinya sebagai pengisi suara di anime Arrietty adalah 55.500 US dollar.
Dan untuk The Impossible jumlahnya sekitar 71.400 US dollar, sedangkan film How I Live Now di tahun 2013 dan In the Heart of the Sea pada tahun 2015 memberinya 255.000 US dollar lagi. Cuman itu nggak apa-apa, karena dalam penampilan di Spider-Man selanjutnya, gaji Tom udah nyampe 4-5 juta US dollar per film, atau sekitar 57-71 miliar rupiah. Itu pun belum ditambah bonus 1,5 US dollar atau sekitar 14 miliar rupiah berdasarkan kinerja film. Lalu dengan pendapatan sebesar itu, uangnya diapain aja ya sama Doski? Mari mulai dari koleksi kendaraannya. Untuk mobil Tom Holland punya seenggaknya 4 seri bermerek Audi. Dari RA7 yang harganya sekitar 115.000 US dollar atau 1,6 miliar rupiah. Lalu O7 seharga 56.000 US dollar atau setara dengan 700 juta rupiah. Kemudian ada RA7 Sportback seharga 114.000 US dollar atau sekitar 1,6 miliar rupiah juga. Dan koleksi Audi-nya yang termahal adalah seri R8 seharga 145.000 US dollar atau setara dengan 2 miliar rupiah. Yang ini pemilihan yang lumrah sih. Soalnya Sony emang ada kerjasama dengan Audi dalam produksi Spider-Man. Makanya kemarin sebelum Homecoming tayang, iklan komersialnya sempat muncul. Tapi bukan berarti koleksi mobil Doski cuma Audi aja loh ya. November lalu setelah dapat kesempatan berkunjung di fasilitas tes punya Porsche, Tom Holland bareng keluarganya sempat nyobain seri Taycan Turbo dan bawa pulang satu sebagai koleksi. Dan baru-baru ini, Doski juga kedapatan pameran koleksi Rolls-Royce Cullinan yang baru dia beli di acara Red Carpet No Way Home. Tentu aja uang Tom Holland gak habis buat itu aja. Dia juga udah beli rumah sendiri seharga 1 juta US dollar di London yang jaraknya cuma 5 menit dari rumah emaknya dan sekaligus jadi tempat dia berlatih. Terus, Tom juga gunain penghasilannya buat beli berbagai pakaian branded yang sering jadi pusat perhatian. Bahkan, referensi modenya itu sampai dibuatin akun Instagram sama para fans. Dan bukan cuma itu sih, meski udah sukses, Tom juga masih ingat kalau dirinya pernah susah. Dulu sering dirundung gegara cita-cita sebagai penari dan disleksia yang dia punya. Makanya sampai sekarang, Doski masih rajin ngasih charity ke berbagai gerakan lewat yayasan amal yang dia bikin bareng saudaranya, The Brother Trash.